Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ramadhani Maisha dengan NIM 003 dari 5A atau semester 5 dari jurusan Pendidikan IPS Konsentrasi Ekonomi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan bahasan dari buku ini, yaitu buku Ekonomi Islam Mazhab Amfara Jilid 1 dengan penulis Dwi Condro Triyono. Nah, tugas ini untuk memenuhi nilai UTS saya dengan mata kuliah Ekonomi Islam dan dosen pengampunya adalah Ibu Nengsri. Ya, pertama-tama saya akan membahas tentang bukunya terlebih dahulu. Nah, jadi buku ini adalah cetakan terbarunya, berwarna biru, karena cetakan sebelumnya itu bukunya itu berwarna kuning keemasan, terus dia ada gambarnya juga. Kalau ini kan lebih ke pattern. Kalau ini kan covernya itu lebih ke pattern, nggak ada gambar. Nah, terusnya perbedaan buku sebelumnya dengan sekarang itu menurut saya perbedaannya pertama di harga dulu ya. Di harga yang sebelumnya itu hampir mencapai angka 100. Nah, kalau yang ini hanya mencapai angka 50-an. Kalau menurut saya mengapa terdapat perbandingan harga seperti itu, karena mungkin dari covernya yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya saya punya dulu buku yang cetakan sebelumnya yang warna kuning itu, tapi lagi nggak sama saya, jadi akhirnya saya membeli buku yang ini. Terus ini perbedaannya tuh dari covernya. Mengapa ini bukunya bisa dibilang lebih murah? Karena kalau saya bandingkan dengan buku yang cetakan sebelumnya, ini covernya lebih tipis, lebih gampang rusak dan gampang sobek. Ini juga, terus kertasnya juga menurut saya ini agak tipis dibandingkan sebelumnya, dan bentuknya juga lebih potongannya tuh lebih kecil, nggak sepanjang yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya itu lebih panjang. Ini bukunya, dan ini profil dari penulisnya, yaitu Bapak Dr. Dwi Condro Triyono. Nah, Dwi Condro ini mendapatkan gelar PhD. PhD itu bukan Pizza Hut Delivery ya, itu doktoral, namun dia tesisnya itu sudah diakui dan lebih ibaratnya kan kalau kita habis jadi udah doktoral kan kita bisa mendapatkan gelar profesor kalau kita punya penelitian dan lain-lainnya. Nah, tapi ini kalau profesor itu untuk pendidikan, lebih mengarah ke pendidikan penelitiannya. Nah, kalau PhD ini bisa macam-macam, bisa politikus, bisa pendidikan, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini buku jilid 1, sebenarnya ada juga jilid 2-nya. Jilid 2-nya itu lebih membahas tentang pasar syariah, kalau nggak salah. Saya belum baca juga yang keduanya. Oke, tanpa berbasa-basi lama lagi, saya akan memasuki penjelasan ke dalam buku ini. Nah, bab yang saya pilih atau bab yang akan saya bahas yaitu bab 3, mengenai peranan sistem ekonomi Islam dalam melahirkan ilmu ekonomi. Mengapa saya memilih bab tersebut? Tidak memilih entah itu penjelasan tentang riba atau perbandingan gitu. Sebenarnya saya menyukai pembahasan tentang perbandingan ya, perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional atau kapitalis. Karena seru aja gitu bahasannya tentang pro dan kontra, pasti banyak pro dan kontranya dan banyak argumen-argumennya dan lain-lain. Nah, tapi saya tidak memilih itu karena menurut saya mahasiswa bakal kecenderungan dan lebih condong akan memilih pembahasan tentang riba, terutama tentang riba dan
yang lainnya gitu selain pendahuluan. Ini kan yang saya bahas ini lebih ke pendahuluan sebelum adanya ekonomi Islam. Jadi kayak mana sih bedanya ekonomi Islam sama ilmu ekonomi Islam sama ilmu ekonomi sama sistem ekonomi itu apa sih bedanya, kayak gitu. Lebih kayak pendahuluan, kayak lebih kalau ibaratnya kalau di awal-awal filsafat ya gitu, sebutannya lebih ke filsafat. Kebanyakan orang menyebutkan filsafat, kalau saya sih lebih enak ya pendahuluan, pembukaan awal-awal. Atau kalau di buku ini lebih ya iya pendahuluan gitu. Nah, ini foto dari sang penulis yaitu Bapak Dwi Chandra Triyono. Nah, di dalam buku ini pas di bab 3 itu langsung ada quotes. Nah, quotes-nya itu kurang lebih apa yang sama di PPT, lebih singkatnya. Jadi, dari rahim apa ilmu ekonomi itu dilahirkan? Mengapa kita perlu mengetahuinya? Nah, jadi ini sedikit menyinggung bab sebelumnya. Jadi di bab sebelumnya itu di bab sebelumnya adalah membahas tentang posisi sistem ekonomi dan ilmu ekonomi. Nah, di mana sih posisi sistem ekonomi dan ilmu ekonomi itu? Nah, sebelum kita mengetahui posisinya itu, sebenarnya kalau di bab sebelumnya itu, bab 2 itu cuma lebih singkat. Itu juga dalam buku cuma hanya sedikit halaman, dari halaman 17 sampai 28, sekitar 9 halaman. Dapat disimpulkan bahwasanya posisi atau kedudukan dari sistem ekonomi dan ilmu ekonomi, yakni bahwasanya sistem ekonomi itu berbentuk seperti wadah, sedangkan ilmu ekonomi adalah isinya. Walaupun sebelumnya penulis buku telah menyebutkan bahwasanya ilmu ekonomi itu bersifat netral dan objektif, sedangkan sistem ekonomi itu bersifat tidak netral dan subjektif. Nah, bahwasanya tapi harus tetap diperhatikan ilmu ekonomi itu. Jadi si penulis menekankan sekali lagi, atau dicontoh menekankan sekali lagi, walaupun si ilmu ekonomi ini bersifat netral dan objektif, tetap harus diperhatikan dia lahir dari rahim mana, atau dia isinya ini dari wadah yang mana. Ilmu ekonomi itu lahirnya dulu deh, maksudnya proses dari ilmu ekonomi itu bagaimana sih. Kalau kapitalisme itu kan yang pertama itu ada mikro, ada makro. Nah, mikronya dulu, sebelumnya ini kita udah pernah mempelajari ini di bab 2 ya. Bab mikro itu pertama ada pelaku konsumen, ada perilaku konsumen, ada perilaku produsen, lalu nanti ada munculnya teori permintaan, lalu ada munculnya teori penawaran, sehingga terjadi mekanisme pasar mikro. Selanjutnya lahirlah ilmu ekonomi mikro. Nah, habis itu nanti ada permintaan agregat, penawaran agregat, terus terjadilah mekanisme pasar makro dan lahirlah ilmu ekonomi makro. Nah, penggabungan dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro itu disebut ilmu ekonomi. Itu terjadi dalam sistem kapitalisme. Sedangkan kalau dalam Islam di sini nggak ada gambarnya ya seperti di PPT. Kalau ini kan ada nih di PPT, kalau ini nggak ada, dia cuma lebih ke ini juga ada di bab berapa ini? Bab 4 atau bab 5 gitu. Bentar. Oh, ada di bab 5 ini. Nah, untuk ilmu ekonomi Islam itu jadi penjelasan sepintas. Jadi di sini cuma ada, itu juga nggak ada di bab 3, adanya di bab 5, seperti teoritas sistem ekonomi Islam. Nah, itu dijelaskan secara singkat gitu. Jadi inti dari penjelasan itu penjelasan sepintas mengenai teoritas doktrin sistem ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan ilmiah. Lalu dalam penjelasan ilmiah tersebut, hal yang penting untuk yang selalu diperhatikan oleh ilmuwan ekonomi Islam bahwasanya pendekatan ilmiah hanyalah sebagai alat bantu pemahaman
bukan sebagai faktor penentu tindakan atau pengambilan kebijakan ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini hanya sebagai alat membantu, bukan sebagai tindakan pengambilan kebijakan ekonomi. Kan kalau ekonomi kapitalis kan tergantung dari, ya itu sebagai faktor penentunya gitu, bermanfaat maksudnya lebih banyak manfaatnya atau tidak gitu. Sedangkan dalam Islam tidak, sebab tindakan atau pengambilan kebijakan ekonomi Islam sandarannya tetaplah pada adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum syara. Nah, bukan karena melihat adanya kemanfaatan dan kemudorotan, ya maksudnya keuntungan. Nah, kan kalau kapitalis ya dia ya yang mana yang menguntungkan itulah faktor penentunya gitu ya. Dan ini juga di buku ini dibilang penjelasan lebih rincinya mengenai filosofi tindakan ekonomi Islam ini akan dijabarkan dalam bagian ketiga dari buku ini. Bagian ketiga, entah bagian ketiga. Ini sebenarnya bukunya tuh nggak per bab ya jatuhnya tuh ada, bagian ketiga buku ini ada 5 bagian sebenarnya buku ini nih, dibagi menjadi 5. Dalam 5 bagian itu ya terdapat bab-bab gitu. Seperti itu di sini. Ini aja saya loncat ke bab 5 dan itu ada di, ya masih ada jauh. Seperti itu untuk yang Islam. Nah, selanjutnya, ini adalah grafik bagaimana cara dari sistem-sistem ekonomi tersebut itu mengatasi problem gitu. Problem ini ada yang dari Islam, ada yang dari kapitalis. Seperti itu. Itu kalian bisa baca sendiri ya, tidak usah dijelaskan. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah, inti penulis dari dalam bab ini adalah agar kita tidak tersesat, seperti yang di awal halaman pertama tadi, agar kita tidak tersesat. Ilmu ekonomi itu lahirnya dari rahim mana, yang mana, seperti itu. Biasanya ya sistem ekonomi Islam akan melahirkan ilmu ekonomi Islam yang runtunannya itu sangat berbeda dengan sistem kapitalisme. Nah, sekarang menurut penulis, sekarang itu ilmu ekonomi bahkan ilmu ekonomi ini kemudian diklaim sebagai satu-satunya ilmu ekonomi yang resmi atau yang dikenal dengan istilah ilmu ekonomi arus utama atau economic mainstream. Nah, jadi yang tabel terjadinya ilmu ekonomi yang kapitalis, yang bagian tadi, nah itu tuh diklaim menjadi economic mainstream. Sebenarnya itu adalah awal munculnya dari lahirnya itu, ilmu itu lahirnya dari sistem kapitalisme. Nah, dari ilmu ekonomi itu peran negara itu sangat dikit. Peran negara terjadinya jikalau ada contohnya kebijakan fiskal dan moneter, cuma itu aja gitu. Sedangkan dalam Islam tuh enggak, negara itu ya yang mengaturnya, tapi bukan memiliki ya. Mengatur itu belum tentu memiliki gitu. Punya kita bersama gitu dalam Islam. Jadi di sini penulis ingin agar kita itu tidak misunderstanding bahwasanya memang ilmu ekonomi itu bersifat netral dan objektif, tapi tetap berbahaya apabila dilahirkan dari rahim yang tidak sesuai gitu. Seperti itu kesimpulan dari bab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga merasa bahwasanya penjelasan saya kurang detail, kurang lengkap, mungkin karena saya kurang belajar atau dan lainnya, pengaruh lainnya. Orang harap dimaklum. Bukunya sangat bagus sekali. Oke, maka saya akan tutup bincang-bincang atau penjelasan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.